Sobat Republika, belakangan ini kita dengar nih banyak kejadian-kejadian meresahkan terkait dengan anggota-anggota ormas. Misalnya, himpunan kawasan industri mereka mengatakan bahwa mereka rugi sebanyak ratusan triliun akibat investasi yang tidak jadi atau investasi yang kabur setelah ditekan oleh ormas-ormas tersebut. Selain itu, akhir bulan lalu kita dengar di Depok ada pembakaran mobil kepolisian 3 unit oleh anggota ormas saat mereka punya pimpinan hendak dicokok oleh kepolisian. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, menurut Ali Sahab, wartawan Sinyal Republika Allahyarham, keberadaan pengamanan masyarakat ini sudah ada sejak tahun 1950-an sampai 60-an. Nah, saat itu yang di Jakarta terkenal dipimpin oleh Kapten Imam Syafi'i alias Bang PI. Bang PI dia mengumpulkan jawara sebelum kemerdekaan untuk melawan Belanda. Nah, setelah kedaulatan dicapai oleh Indonesia, banyak dari jawara tersebut tidak masuk ke dalam militer. Akhirnya mereka kemudian membuat kelompok pengamanan di Jakarta. Nah, saat itu memang dibutuhkan karena keamanan selepas kemerdekaan itu demikian rawan. Nah, akhirnya kemudian mereka berhasil menekan premanisme di Jakarta. Tapi belakangan kita lihat kelompok-kelompok ini mereka semakin melenceng dari tujuan awalnya. Mereka kita dengar malah melakukan intimidasi, minta THR ke perusahaan-perusahaan, juga ke usaha-usaha. Mendagri Tito Karnavian, seorang mantan kepolisian, punya ide untuk merevisi undang-undang ormas. Dia bilang perlu pengawasan lebih ketat terhadap tindakan-tindakan ormas ini, juga keuangan mereka. Nah, persoalannya sudah ada sebenarnya aturannya dalam undang-undang saat ini. Di UU Ormas, tepatnya di pasal 59 ayat 2, ormas tidak boleh melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan tertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial. Ormas juga tidak boleh melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian selain itu, jika melakukan tersebut, ormas tersebut bisa ditegur secara tertulis, bahkan kemudian dibubarkan. Nah, jadi sudah ada ini aturannya. Tinggal kemudian bagaimana penegak hukum melaksanakan peraturan tersebut. Jangan sampai justru wacana revisi undang-undang ormas membuat kemudian seperti menunda-nunda penindakan terhadap anggota-anggota ormas tersebut. Jangan sampai dengan alasan nih, karena sedang dibahas revisi undang-undang ormas, tidak bisa dilakukan penindakan terhadap ormas-ormas tersebut. Ini yang kita khawatirkan. Ingat, sudah ada 2 ormas yang pernah dibubarkan dengan undang-undang saat ini. Yang satu dibubarkan karena dianggap melakukan tindakan seperti penegak hukum, melakukan sweeping. Yang satu dianggap tidak menggunakan asas Pancasila. Jika mereka bisa dibubarkan di masa lalu, maka anggota-anggota ormas saat ini bisa ditindak. Organisasi mereka bila benar-benar melanggar bisa dibubarkan. Demikian, saya Firdan Zanzami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.